Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Baiklah, pada saat ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Oke, sebagai pendahuluan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadrat. Sebagai peta konsep kita untuk hari ini adalah dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kita bagi dua. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita bagi tiga. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus kuadrat atau disebut juga rumus ABC. Baiklah, yang pertama, kita masuk ke pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan variabel x adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan nilai a, b, dengan c adalah bilangan real. Dan a tidak boleh sama dengan 0. Karena jika a sama dengan 0, persamaannya menjadi bentuk persamaan linear. Nah, yang menjadi permasalahan pada persamaan kuadrat adalah menentukan nilai x yang memenuhi kepersamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, kita akan bahas ketika materi ini untuk saat ini. Baiklah, kita akan masuk yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini, kita bagi dua. Yang pertama untuk a sama dengan 1. Bentuk persamaan kuadrat untuk a sama dengan 1 berubah menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini akan kita faktorkan menjadi x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Dari sini muncul nilai p dengan q. Untuk menentukan nilai p dengan q, ada syaratnya, yaitu bahwa p ditambah q harus sama dengan b dan p dikali q harus sama dengan c. Sehingga nanti diperoleh x tambah p sama dengan 0. Dari sini nilai x sama dengan minus p atau x ditambah q sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x sama dengan minus q. Sebagai contoh, di sini ada persamaan kuadrat, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan minus 5, dan nilai c sama dengan 6. Kita akan mencari nilai P ditambah Q harus sama dengan 5 dan nilai P dikali Q harus sama dengan 6. Bilangan yang cocok adalah minus 3 ditambah minus 2 sama dengan minus 5 dan minus 3 dikali minus 2 sama dengan 6. Sehingga ini kita buat ke bentuk pemaktorannya. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi x kurang 3 kali x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x kurang 3 sama dengan 0, dapat nilai x sama dengan 3. Kemudian dari x kurang 2 sama dengan 0, dapat nilai x-nya sama dengan 2. Maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Bentuk yang kedua untuk a sama dengan untuk a tidak sama dengan 1. Nah, jadi yang ini untuk bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, kita faktorkan menjadi 1 per a dikali ax tambah b dikali ax tambah q sama dengan 0.
Di sini nilai P dengan Q dapat kita peroleh dengan cara P ditambah Q harus sama dengan B dan P kali Q harus sama dengan A kali C. Nah, diperoleh AX ditambah P sama dengan 0 sehingga AX sama dengan minus P dan kita peroleh nilai X sama dengan minus P per A. Atau AX ditambah Q sama dengan 0, AX sama dengan minus Q, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah minus Q per A. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x kurang 7 sama dengan 0. Dari sini nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 5, dan nilai C sama dengan minus 7. Kita cari dua buah bilangan, jumlahnya harus sama dengan 5 dan dikalikan harus sama dengan minus 14, A kali C. Nah, diperoleh bahwa minus 2 tambah 7 sama dengan 5, kemudian minus 2 kali 7 sama dengan minus 14. Sehingga ini kita faktorkan setengah dari 2x kurang 2 dikali 2x tambah 7 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2x kurang 2 sama dengan 0, dapat nilai x-nya 1. Kemudian yang kedua, 2x tambah 7 sama dengan 0, kita peroleh nilai x sama dengan minus 7 per 2. Maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah minus 7 per 2,1. Nah, itu dia dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna adalah kita akan mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, konsep dari bentuk kuadrat sempurna ini kita peroleh dari misalkan x kuadrat itu sama dengan P. Berarti dari sini kita peroleh X-nya adalah plus minus akar dari P, sehingga nilainya dapat kita peroleh X sama dengan akar P atau X sama dengan minus akar P. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya ini atau penyelesaiannya boleh kita tuliskan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kita pisah, kita ubah X-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita akari X sama dengan akar plus minus dari 9. Sehingga dapat nilai X-nya adalah plus minus 3. Nah, jadi untuk akar-akarnya kita tentukan X1 kita ambil yang positif ya, X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan minus 3. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Nah, kalau untuk menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat, kita langsung menggunakan rumus ya, kita masukkan ke rumus. Nilai X1, X2 itu kita peroleh dengan cara kita masukkan ke rumus min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nilai A, B dengan C ini kita peroleh dari bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat, nilai B adalah koefisien X, dan nilai C konstantanya. Nah, di sini kalau misalkan nilai B kuadrat dikurang 4AC itu lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat itu akar-akarnya tidak real atau disebut akar-akar imajiner. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B dengan C-nya. Dari sini kita peroleh nilai A 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C minus 12.
Nah, ini kita masukkan ke rumus X1, 2 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kalau kita masukkan nilainya adalah X1, X2 sama dengan minus 4 plus minus akar dari 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali minus 12 dibagi dengan 2 kali 1. Nah, ini kita sederhanakan menjadi minus 4 plus minus akar dari 16 ditambah 48 dibagi 2. Sehingga kita peroleh X1, X2 sama dengan minus plus minus akar 64 dibagi 2. Akar 64 itu 8 ya. Nah, boleh kita tuliskan minus 4 plus minus 8 per 2. Nah, sehingga di sini kita peroleh ya, X1 kita ambil untuk yang negatif. Sehingga X1 boleh kita tuliskan minus 4 dikurang 8 dibagi 2 sama dengan minus 6. Atau minus 4, atau X2-nya kita peroleh minus 4 ditambah 8 per 2. Atau kita peroleh X2-nya sama dengan 2. Nah, sehingga boleh kita tuliskan X1 sama dengan minus 6 atau X2 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 6,2. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita saat ini mengenai persamaan kuadrat. Ibu harapkan kalian dapat mempelajarinya dengan baik, dan jika ada yang kurang atau lebih boleh diinformasikan atau ditanya lagi kepada Ibu. Sekian dan terima kasih.